Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena tiada zat yang patut dipuja, tiada zat yang patut dipuji selain Allah Subhanahu wa taala. Tiada zat yang patut ditaati seluruh perintahnya dan jauhi seluruh larangan-larangannya. Tidak ada zat yang patut diibadahi dan disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah, raja dari segala raja dan penguasa, yang akan menghisab dan mengadili seluruh perbuatan raja dan penguasa, yang akan menghisab dan mengadili juga seluruh perbuatan manusia, di mana tidak lagi berguna harta kekayaan, kedudukan, pangkat dan jabatan. Pada hari dikumpulkan mereka di yaumul mahsyar, diturunkan di atas kepalanya matahari, maka mendidih otaknya, keluar keringatnya hingga menenggelamkan mereka. Yang hari itu tidak ada naungan, tidak ada pertolongan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali apa yang telah diusahakan di dunia. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan pertolongan dan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah pun mengampuni kita, mengasihi kita, menjadikan kita hamba-hamba yang tatkun, dan menjadikan kita menjadi hamba-hamba yang soleh, yang mendapat naungannya dan mendapatkan tempat di surganya kelak. Salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga ada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, para ulama dan kaum muslimin yang senantiasa berada di jalan Allah dan Rasulnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, kita berada dalam keadaan sehat walafiat pada pagi hari ini, mampu untuk melaksanakan apa yang telah ditetapkan Allah, mampu melaksanakan apa yang telah diwajibkan oleh Allah, meninggalkan larangannya dan mengerjakan semua perintahnya, sehingga kita tetap dalam iman dan Islam. Kita bisa berkumpul pagi hari ini untuk melaksanakan agenda rutin kita, yaitu ngabalis, ngaji bareng Al-Kais. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita akan membahas tentang makalah yang disampaikan, yaitu Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu an. Beliau yaitu Sufyan Ats-Tsauri adalah syekh dari Imam Malik radhiyallahu an. Sufyan Ats-Tsauri menyampaikan atau berkata, an Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu, kullu ma'siyatin an syahwatin fa innahu yurja ghufranuha, kullu ma'siyatin an kibrin fa innahu la yurja ghufranuha, li anna ma'siyata iblisa kana asluha minal kibri wa zallahu sayyidina adama kana asluha minasyahwati. Disampaikan atau dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri, setiap maksiat yang ditimbulkan atau yang timbul karena dorongan nafsu bisa diharapkan ampunannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap maksiat yang ditimbulkan dari sikap sombong tidak bisa diharapkan ampunannya, karena merupakan kedurhakaan iblis. Karena kesombongannya, dan itu merupakan kedurhakaan iblis, sumbernya dari sikap sombong. Sedangkan kesalahan Nabi Adam alaihissalam
yaitu bersumber dari nafsunya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makalah perkataan Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu an yang terdapat dalam kitab yaitu Nasaihul Hibbat, disampaikan atau dia menjelaskan tentang perbedaan antara dosa yang muncul karena hawa nafsu dan dosa yang muncul karena kesombongan. Setiap maksiat yang ditimbulkan karena hawa nafsu masih diharapkan ampunannya, tetapi setiap maksiat yang ditimbulkan dari kesombongan sulit diharapkan ampunannya, karena kedurhakaan iblis berasal dari kesombongan, sedangkan kesalahan Nabi Adam berasal dari hawa nafsunya. Terjemah ini maksudnya adalah seorang yang berbuat salah karena kelemahan diri, tergoda keinginan syahwatnya, tetapi dalam hatinya masih ada rasa menyesal dan mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mau bertobat dan meminta ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka tobat mereka masih diharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang melihat makanan yang enak padahal ia sedang puasa, lalu tergoda dan membatalkan puasanya, masih dalam pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang marah lalu berkata kasar, setelah itu ia menyesal dan meminta maaf, maka masih ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang tergoda harta benda, kekayaan dunia, lalu mengambil yang bukan haknya, berbuat zalim, kemudian sadar dan bertaubat kepada Allah, maka orang seperti ini masih memiliki pintu perbaikan karena dia mengakui kesalahannya. Yang kedua adalah maksiat karena sombong, yaitu dosa yang dilakukan karena merasa lebih tinggi, merasa lebih benar, merasa lebih pintar, merasa lebih mengetahui, dan merasa lebih dari segalanya, yang artinya ia tidak mau tunduk pada kebenaran. Contohnya, orang diberi nasihat tetapi menjawab saya lebih tahu, saya lebih memahami, saya tidak perlu nasihat. Itu adalah berasal dari kesombongan. Seseorang punya ilmu lalu merendahkan orang lain. Orang kaya menghina orang miskin dan merasa lebih mulia darinya, maka ini adalah kemaksiatan yang bersumber dari kesombongan. Ini berbahaya karena masalahnya bukan hanya perbuatan tetapi kesombongan hati. Kisah iblis dan Adam alaihissalam. Ketika Allah memerintahkan iblis untuk menghormati Adam alaihissalam, iblis menolak karena merasa dirinya lebih baik. Ia berkata bahwa dirinya diciptakan dari api sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Ini adalah kemaksiatan yang bersumber dari kesombongan, maka tidak ada pintu pengampunan. Sedangkan kisah Nabi Adam alaihissalam ketika melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala karena keinginan terhadap buah yang dilarang oleh Allah, beliau mengakui kesalahannya dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun mengampuni dan menerima taubatnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita jatuh karena kelemahan, segera bertobatlah dan memperbaiki diri. Jangan sampai ketika kita salah malah mencari alasan-alasan pembenaran, bahkan menyalahkan orang lain sebagai sumber kesalahan itu, atau sebagai kambing hitam dari permasalahan itu, atau merasa paling benar. Orang hebat bukan orang yang tidak pernah salah, tetapi orang yang mau mengakui kesalahannya. Contoh nyata adalah seorang guru menegur muridnya ketika ia terlambat. Maka murid yang A berkata, "Iya Pak Guru, saya salah. Besok saya berusaha datang lebih awal." Maka ini adalah bagian dari kendali karena kesalahan yang karena nafsu. Beda dengan murid B ketika terlambat dan ketika ditegur oleh Pak Guru, dia berkata, "Bapak juga pernah terlambat, kenapa menegur saya?" Inilah yang bersumber dari sikap sombong. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Inilah sikap pembela diri dan bisa menjadi bibit-bibit kesombongan. Inti dari makalah ini adalah jangan hanya takut berbuat dosa, tetapi lebih takutlah memiliki hati yang sombong ketika melakukan maksiat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.